Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dina Kalista Indrastuti dengan NIM 235177708PN 18486. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang Weather and Climate Engineering atau rekayasa cuaca dan iklim, sebuah bidang yang semakin penting dalam menghadapi perubahan iklim global dan bencana hidrometeorologi. Selanjutnya, kita akan membahas terkait konsep dasar. Rekayasa cuaca dan iklim adalah intervensi terencana pada sistem atmosfer, meliputi biosfer, hidrosfer, dan atmosfer, dengan tujuan mengubah kondisi cuaca atau mengurangi dampak perubahan iklim. Secara umum, rekayasa ini terbagi menjadi dua, yaitu weather engineering dan climate engineering, di mana weather engineering merupakan rekayasa cuaca jangka pendek dan dalam skala lokal menuju regional. Sementara untuk climate engineering merupakan rekayasa iklim jangka panjang dan berskala global. Bidang tersebut muncul karena semakin meningkatnya kebutuhan manusia untuk mengelola risiko seperti kekeringan, badai, banjir, dan pemanasan global. Selanjutnya, kita akan membahas terkait weather engineering lebih dalam, di mana hal tersebut merupakan bentuk rekayasa atmosfer yang paling sering digunakan. Tujuannya untuk mengubah kondisi cuaca tertentu dalam jangka pendek, di mana contoh yang paling umum adalah teknologi modifikasi cuaca atau TMC yang digunakan di banyak negara, termasuk Indonesia. Beberapa tujuan utamanya yaitu menambah curah hujan untuk mengatasi kekeringan, mengurangi potensi hujan pada acara besar dan situasi darurat, mengendalikan kabut asap di wilayah rawan kebakaran, serta mengisi waduk dan reservoir pada musim kering. Selanjutnya, kita akan membahas terkait teknik umum weather engineering. Terdapat beberapa metode rekayasa cuaca yang sudah banyak dipakai seperti cloud seeding atau penaburan awan. Teknik ini menggunakan bahan pemicu kondensasi seperti NaCl, AgL, atau dry ice yang disebarkan melalui pesawat atau ground generator. Bahan ini membantu memadatkan uap air sehingga awan lebih mudah menghasilkan hujan. Yang kedua yaitu kita akan membahas terkait fog dissipation atau pengurangan kabut, di mana dilakukan di bandara untuk meningkatkan jarak pandang. Biasanya menggunakan pemanasan udara atau penyebaran partikel higroskopis agar tetesan kabut mengendap. Yang ketiga yaitu ada hail suppression atau pengendalian hujan es, di mana cloud seeding tadi dipakai untuk mencegah terbentuknya butiran es besar yang bisa merusak pertanian atau infrastruktur. Teknik-teknik ini memiliki dampak cepat, tapi sifatnya sementara dan hanya berlaku di wilayah tertentu. Selanjutnya, kita akan membahas lebih mendalam terkait climate engineering atau rekayasa iklim, di mana berbeda dari rekayasa cuaca, climate engineering beroperasi pada skala global dengan tujuan jangka panjang untuk mengurangi dampak perubahan iklim. Secara umum, terbagi menjadi dua kategori besar, yaitu Solar Radiation Management atau SRM, di mana teknik ini tuh berusaha mencerminkan kembali sebagian radiasi matahari agar tidak semua energi panas masuk ke bumi. Contoh SRM sendiri yaitu penyebaran aerosol sulfat ke stratosfer, cloud brightening atau mencerahkan awan, penempatan cermin raksasa di luar angkasa. SRM bisa menurunkan suhu dengan cepat, tapi berisiko tinggi dan memiliki ketidakpastian besar. Selanjutnya, kita akan membahas terkait carbon dioxide removal atau CDR, di mana teknik ini tuh berfokus pada menghilangkan CO2 dari atmosfer. Caranya bisa berupa dengan penanaman hutan skala besar, direct air capture atau DAC, penggunaan biokarbon dan penyimpanan bawah tanah, restorasi ekosistem laut seperti rumput laut dan mangrove. CDR sendiri bekerja lebih lambat tetapi lebih aman dan berkelanjutan. Selanjutnya, kita akan membahas terkait manfaat rekayasa atmosfer. Beberapa manfaat pentingnya adalah yang pertama, mengurangi risiko bencana seperti kekeringan dan kebakaran hutan. Yang kedua, yaitu mendukung ketahanan pangan, terutama pada sektor pertanian yang bergantung pada curah hujan. Yang ketiga, yaitu meningkatkan cadangan air di waduk dan bendungan. Selanjutnya, yaitu dapat menekan pemanasan global melalui berbagai teknik seperti CDR dan SRM tadi. Yang terakhir yaitu dapat meningkatkan kemampuan mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim. Di negara tropis seperti Indonesia, TMC telah digunakan untuk banyak kebutuhan, termasuk mencegah banjir Jakarta dan memadamkan hotspot kebakaran.
Selanjutnya, kita akan membahas terkait risiko dan tantangan. Meski banyak manfaatnya, rekayasa cuaca dan iklim juga memiliki tantangan besar loh. Yang pertama yaitu ketidakpastian ilmiah, di mana tidak semua intervensi bekerja sesuai prediksi, terutama dalam sistem atmosfer yang sangat kompleks. Yang kedua yaitu dampak lintas wilayah, di mana rekayasa cuaca di satu daerah bisa mempengaruhi daerah lain, sehingga menimbulkan masalah geopolitik. Yang selanjutnya yaitu terdapat risiko lingkungan, di mana teknik SRM dapat mengubah pola curah hujan global, mempengaruhi iklim regional, atau menyebabkan pemutihan awan. Dan yang terakhir yaitu isu etika dan regulasi, di mana siapa sih yang boleh mengatur cuaca dan bagaimana jika terjadi kegagalan atau dampak merugikan. Karena itu, banyak teknik rekayasa iklim masih dalam tahap penelitian dan uji coba. Rekayasa cuaca dan iklim merupakan teknologi penting di era perubahan iklim, di mana weather engineering merupakan solusi cepat namun dalam skala lokal, sedangkan climate engineering merupakan solusi jangka panjang dan dalam skala global. Meskipun menawarkan banyak manfaat, teknologi ini harus diterapkan dengan hati-hati, berbasis sains, dan diiringi kebijakan yang kuat. Ke depan, rekayasa atmosfer kemungkinan menjadi salah satu alat utama untuk menjaga keberlanjutan dan ketahanan lingkungan. Terima kasih telah menyimak. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.